Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Al-Usul min Ilmil Usul. Qawaidul Fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada bait ke-36, yaitu pada bab tawaffurus syuruti wa intifa'ul mawani'i. Perhatikan tuh harokatnya. Tawaffurus syuruti, terpenuhinya syarat-syarat, wantifa'ul mawani, dan tidak adanya penghalang. Penghalang ya, dia jamak. Tidak adanya penghalang. Zakaria nggak nulis dia. Coba arti tawaffurus syurut apa Zakaria? Karena antum masih ngapal tadi yang Anda sampaikan. Apa arti intifa? Apa arti intifa? Nggak tahu juga mana kan yang intifa yang mana? Ya, apa artinya? Bukan. Tidak ada doang dia itu. Mawani baru penghalang. Ditulis ya. Ditulis, yang nggak tahu harokat dan terjemahannya. Ini jamnya dia telat 10 menit ya. Telat 7-8 menit lah. Qala an-nazim rahimahullah wa la yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Perhatikan. Wala yatimul hukmu, tidak akan sempurna hukum hatta, hingga tajtami, terkumpul, kullu syurut, semua syarat-syarat, wal mawani', dan penghalang-penghalang, tartafi, terangkat ya, di sini tartafi, terangkat. Jadi kata penazam, hukum tidak akan sempurna sampai terpenuhinya, terkumpulnya semua syarat dan penghalang-penghalangnya terangkat. Baru di situ dia sempurna hukumnya. Berkata pensyarah rahimahullah, hadza aslun kabirun wa qa'idatun 'azimatun. Ya, ini adalah pondasi yang besar dan kaidah yang agung. Yahsulu biha liman haqqaqaha naf'un 'azimun. Akan mendapatkan dengannya liman haqqaqaha, li, bagi man, orang yang, ya di situ man lagi. Berarti apa? Umum, siapapun. Nah, dalam hal seperti ini juga bisa kita gunakan. Menghasilkan dengannya, mendapatkan dengannya bagi orang yang mewujudkannya, menghasilkan apa? Mendapatkan apa? Naf'un 'azim, manfaat yang besar. Ya, jadi ini adalah pondasi yang besar, kaidah yang agung, yang mendapatkan dengan kaidah tersebut bagi orang yang mewujudkannya mendapatkan naf'un 'azim, manfaat yang agung. Wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususi al-mutlaqati. Dan akan terbuka baginya bab dari bab-bab memahami dalil-dalil mutlaqah secara mutlak. Allati talama, yang seringkali, talama itu seringkali, kathura, banyak, fiha, di dalamnya, al-ittirab, kebingungan, wal ishtibahu, kerancuan. Karena memang
disebabkan oleh keilmuannya dan pengetahuannya. Maka dengan kaidah ini seseorang akan memahami dalil-dalil yang sering kali dalam dalil kebanyakan orang terjadi kebingungan dan kerancuan. Namun dengan memahami kaidah ini dia akan memahami dalil-dalil. Wa ma'na hadzal asri, makna pondasi ini, annal ahkama la tatimmu, bahwasanya hukum-hukum tidak akan sempurna. Wala yatarattabu 'alaiha muqtadaha, dan tidak terhasilkan atasnya konsekuensinya. Ya, hukum tidak akan sempurna dan tidak terhasilkan atasnya konsekuensinya. Wal hukmu al mu'allaqu biha, dan hukum yang dikaitkan dengannya. Ya, jadi semua tidak akan sempurna, tidak akan terhasilkan konsekuensinya, dan hukum yang dikaitkan dengannya hatta tatimma syurutuha, sampai sempurna syarat-syaratnya, wa tantafiya mawani'uha, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Kalau udah sempurna syaratnya, sudah tidak ada penghalangnya, maka sempurna juga suatu hukum. Maka akan mendapatkan konsekuensinya atas hukum tersebut dan hukum yang diikat atau dikaitkan dengannya, apabila sudah sempurna syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Wa amma idza adimati syurutu, adapun apabila tidak ada syarat, aw wajadati syurutu, atau terdapat syarat-syarat, walakin qama mani'un, akan tapi berdiri penghalang, lam yatimmal hukmu, maka tidak sempurna hukumnya. Lihat di sini kata pensyarah, amma idza adimati syurutu, adapun apabila tidak ada syaratnya. Tadi kan apa? Syaratnya harus sempurna dan tidak ada penghalang, baru suatu hukum akan sempurna dan akan mendapatkan konsekuensinya. Adapun sunduk, nah, karena huli, fahmi gitu. 150, Lisa, Masya Allah.
bismillah kita lanjut. Tadi hukum akan menjadi sempurna. Misal hukum akan menjadi sempurna, orang akan dikatakan kafir. Orang akan dikatakan pelaku bid'ah. Orang akan dikatakan pelaku maksiat. Itu harus sempurna dulu syarat-syaratnya. Nggak bisa kita sembarangan, oh fulan kafir. Oh fulan pelaku bid'ah. Oh fulan dia pelaku maksiat nih. Oh fulan nih ahlun nar. Wah bahaya itu. Dilihat dulu apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan apakah tidak ada penghalangnya. Amma idza adimati syurutu, adapun apabila tidak ada syaratnya, nggak ada yang terpenuhi syaratnya. Atau wajadati syurutu, ada syarat-syaratnya, walakin qama mani'un, akan tapi berdiri penghalang, maka lam yatimal hukum, tidak akan sempurna hukum. Misal ada orang yang dia berada di suku pedalaman. Ditanya Islam dia. Tapi dia di suku pedalamannya. Suku pedalaman itu benar-benar tidak terjangkau internet. Nggak ada teknologi apapun. Ya, masih tradisional. Pakaiannya aja mungkin cuma sempak doang. Tapi karena mungkin dahulu ada dai yang masuk ke situ mengislamkan, ya, kemudian ya udah cukup di situ saja. Tapi ya setelah dai-nya keluar, dia melakukan lagi kesyirikan. Namun dia belum sempat mengetahui apa itu Islam dengan yang sebenarnya, apa itu dia harus mewujudkan ibadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, apa itu tauhid, apa itu syirik, belum sempat tahu itu. Maka ketika dia melakukan kesyirikan, sudah terpenuhi belum syaratnya? Belum. Dan juga banyak penghalang di situ. Nggak ada ilmu yang masuk, nggak ada kajian, nggak ada ceramah, sehingga dia tidak mengetahui itu syirik, maka tidak dapat dikatakan kafir. Nah itu. Tapi kalau ada orang dia melakukan kekufuran, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Oh dia balik, dia begini, dia udah mengetahui, sudah diingatkan, dan nggak ada lagi penghalang. Semua ilmu sudah tersampaikan kepadanya, kajian di sekitar rumahnya di mana-mana, HP dia udah sering buka HP, punya HP 2 misal. YouTube udah sering dia buka, ada kajian. Namun tetap masih melakukan kekufuran, berarti ya udah tetap sempurna hukum. Ya, tadi kalau misalnya tidak ada syarat atau ada syarat tapi terdapat penghalang, maka tidak sempurna hukumnya. Walam yatarattab alaihi muqtadahu, dan tidak terhasilkan atasnya konsekuensinya. Ya, nggak ada konsekuensinya. Karena tidak sempurna hukumnya. Ya, konsekuensi misalnya kalau dia kafir, berarti apa konsekuensinya? Nanti kalau meninggal nggak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan, kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani, gitu. Itu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya tadi nggak ada syarat atau ada penghalang, maka nggak sempurna hukumnya dan tidak terhasilkan atasnya konsekuensinya. Jadi nggak ada konsekuensinya. Li'adami wujudi syuruti, karena tidak adanya syarat. Adam itu tidak. Wujud ada, tidak ada. Li'adami wujudi, karena tidak adanya syarat. Oh di situ syarti ya. Li'adami wujudi syarti. Au liwujudil mani'i, atau karena adanya penghalang. Ya, fafham hadzal maudi'a, maka pahamilah tempat ini atau pembahasan ini. Walinumassil li hadzal asli bimithalin, dan kita akan memberikan contoh untuk pondasi ini dengan contoh yastadillu bihil labibu, yang akan berdalil dengannya orang yang pintar, labib ya orang yang pintar, cerdas, ala ma wara'ahu, atas apa yang di belakangnya, yaitu kasus-kasus yang lain. Atas apa yang di belakangnya maksudnya apa? Kasus-kasus yang lain. Contoh, naqulu kita katakan, inna tauhida musmirun likulli khairin fid dunya wal akhirati. Sesungguhnya tauhid membuahkan untuk setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, tauhid itu menghasilkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Wa dafi'un likulli syarrin fihima, dan mencegah setiap keburukan pada keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada tauhid itu akan menghasilkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mencegah keburukan di dunia dan di akhirat. Walakin la tahsulu hadhil umuru illa bijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Akan tapi tidak akan terhasilkan perkara-perkara ini, yaitu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, tercegahnya dari keburukan di dunia dan di akhirat. Tidak akan terhasilkan perkara-perkara ini kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang. Apa syarat-syaratnya? Seseorang yang bertauhid akan menghasilkan kebaikan di dunia dan di akhirat dan tercegah dari keburukan di dunia dan di akhirat. Syaratnya apa? Fa amma syurutuhu fahiya 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi. Syarat-syarat tauhid maka dia ada dalam hatinya, apakah hatinya bertauhid, dan dalam lisannya, apakah lisannya bertauhid, wal jawarihi, dan anggota badannya, apakah juga anggota badannya bertauhid. Amma alladhi 'ala lisani fihi nutqu bit tauhidi wa jami'u aqwalil khairi mutammimatun lahu. Amma alladhi 'ala lisani, adapun tauhid pada lisan, yaitu fihi nutqu bit tauhidi, ya, mengucapkan dengan tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa jami'u aqwalil khairi, dan semua perkataan-perkataan yang baik, mutammimatun laha, ya, penyempurnanya. Apa mutammimat? Penyempurnanya. Itu tauhid pada lisan, mengucapkan tauhid. Wa amma alladhi 'alal qalbi, adapun tauhid pada hati, fahiya iqraruhu, mengikrarkannya, diikrarkan dalam hati, ditetapkan. Wa tasdiquhu, dan membenarkannya. Wa mahabbatuhu lit tauhidi wa ahlihi, dan mencintainya terhadap tauhid dan orang yang bertauhid. Wa bughdhuhu lisyirki, dan dia membenci pelaku syirik dan dia membenci kesyirikan dan pelaku syirik. Wa ma'rifatul qalbi li ma'naha, dan mengetahui dalam hati terhadap maknanya. Wa yaqinuhu bihi, dan hatinya yakin dengannya, itu dengan tauhid. Nah, ini dia tauhid hati. Dia ikrarkan, dia tetapkan, dia benarkan, dia mencintai tauhid dan orang yang bertauhid, dia membenci kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan, dan hatinya mengetahui maknanya dan hatinya yakin dengan tauhid. Itu tauhid hati. Itu syaratnya. Kemudian, wa ammal ladzi 'alal jawarihi, adapun tauhid pada anggota badan, fahiya inqiyaduha lil amali bit tauhidi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati, hadhihi syurutuhu. Adapun pada anggota badan, yaitu inqiyaduha, hak kembali kepada jawarih, patuhnya anggota badan lil amali bit tauhid, dalam mengamalkan tauhid. Dia beribadah hanya kepada Allah, dia sholat, dia zakat, dia menyembelih, dia bernazar, dia meminta pertolongan, dia memohon perlindungan hanya kepada Allah. Wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati, dan amalan-amalannya yang nampak maupun yang tersembunyi, hadhihi syurutuhu, ini dia syarat-syaratnya. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan seseorang dia fulan bertauhid, oh dia maka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, oh dia pasti akan tercegah dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dilihat dulu apakah dia memenuhi syarat-syaratnya. Apakah hatinya bertauhid, lisannya bertauhid, dan anggota badannya bertauhid. Kalau misalnya terpenuhi, nggak bisa juga kita langsung menghukumi. Lihat lagi apakah ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Lihat. Wa amma mawani'uhu wa mufsidatuhu fahiya diddu hadhihi syuruti au diddu ba'diha. Wa jima'ul mawani'i annaha imma syirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyatun. Adapun penghalang-penghalangnya dan pengerusaknya, fahiya diddu hadhihi syuruti, ya dia adalah lawan dari syarat-syarat ini. Au diddu ba'diha, atau lawan sebagiannya. Wa jima'ul mawani'i, dan poros penghalang-penghalangnya
annaha bahwasanya dia adalah kesyirikannya. Dia oke. Hatinya, lisannya, anggota badannya tadi sudah terpenuhi. Namun apakah dia melakukan kesyirikan? Apakah dia dahulu pernah melakukan kesyirikan dan belum bertaubat? Wa imma bid'atun, ataukah dia kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulnya, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Wa imma ma'siyatun, dan entah dia adalah sebuah maksiat. Maka apabila terdapat penghalang, juga dia tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak terhasilkan, tidak sempurna hukum. Maka ini, apabila kita ingin menghukumi sesuatu, kita lihat dahulu apakah memenuhi syarat-syaratnya dan apakah tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan ini adalah kaidah yang sangat agung. Banyak orang yang tergelincir di dalamnya. Yang mudah seseorang dalam mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memaksiat-maksiatkan. Ya, ada orang dia mengkafir-kafirkan tanpa ilmu, tanpa ada landasannya. Maka ini adalah kaidah yang sangat agung. Seseorang harus berhati-hati. Karena dalilnya apa? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi. Maka dilihat apakah memenuhi syaratnya, apakah tidak ada penghalangnya. Alhamdulillah. Nanti kita akan memasuki syirku nau'ani. Ana rasa ini sudah sering kita lalui dalam kitab kita tauhid, syirik besar, syirik kecil. Kemudian nanti ada syarat-syarat ibadah. Apa syarat ibadah? 2, ikhlas dan mutaba'ah. Itu juga, itu yang tinta merah yang kedua. Wa min a'dhami syurutil a'mali kulliha al-ikhlasu wa qaunuha 'ala sunnah. Itu nanti pembahasannya akan datang insyaallah mudah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.